Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam kajian yang biasa yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Persatuan Islam Bale Endah Kabupaten Bandung. Kajian kita kali ini dan selanjutnya insyaallah akan membahas secara ringkas berkaitan dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang kita awali dari surat Al-Fatihah dan dilanjut dengan surat-surat yang lainnya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa Al-Quran merupakan hudan, petunjuk bagi manusia. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai hal yang dapat memenuhi keperluan manusia, baik dari sisi akidah, ibadah maupun muamalah. Aturan-aturannya telah Allah tentukan dan tentu saja kemudian nanti juga ditambah atau dijelaskan oleh sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah dua hal ini kemudian menjadi dasar motivasi, titik pemberangkatan seseorang dalam melakukan aktivitasnya yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dapat teralami dan dirasakan oleh diri kita masing-masing, di mana Rasul menyatakan, taraktu fikum amraini, telah aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, yang dengan dua perkara itu Rasul menjamin lam tadillu abada, tidak akan pernah sesat selamanya, tapi dengan catatan in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa? Kitab Allah wa sunnatar Rasul, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kajian kita berkaitan dengan tafsir dalam Al-Quran, surat-surat dan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, sekalipun akan disampaikan secara ringkas, semoga bertambah keyakinan kita, bertambah ilmu kita, dan kemudian membuahkan satu keyakinan bahwa Al-Quran itu memang benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan memberikan ketentraman, kenyamanan apabila dijadikan pedoman. Ikhwatul iman yang berbahagia, kita awali saja bahasan kita dengan surat yang pertama yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, yang artinya pembukaan. Surat Al-Fatihah ini adalah surat pertama di dalam Al-Quran, dan surat ini termasuk kepada kelompok surat-surat Makkiyah, surat yang diturunkan ketika Rasul berada di kota Mekah. Jumlah ayatnya ada 7.
berkaitan dengan surat Al-Fatihah ini nanti, selain disebut Al-Fatihah, ternyata surat ini mempunyai banyak nama, yang antara lain nama-nama yang cukup populer yang kita kenal nanti akan disebutkan beberapa nama. Nah, berkaitan dengan Fatihah ini, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menyatakan, kenapa surat ini dinamakan Al-Fatihah? Karena surat ini adalah merupakan pembuka dari Alkitab dalam bentuk tulisan, dalam hal ini Al-Quran, dan juga merupakan pembuka bacaan di dalam salat. Juga termasuk Al-Fatihah ini menjadi rukun di dalam satu rakaat, sehingga ketika tertinggal bacaan Fatihah bagi orang yang sedang salat bisa menyebabkan tidak sah rakaatnya, dan juga nanti akan berakibat pula tidak sah salat seseorang. Makanya Rasul menyatakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang dia tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, wajarlah kalau kemudian Al-Quran sebelum membahas yang lainnya dibuka sesuai dengan namanya, yaitu oleh surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini menjadi pembuka bagi 113 surat yang lainnya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, kenapa surat Al-Fatihah ini disebut juga dengan Ummul Kitab atau dengan Ummul Quran? Ibnu Jarir beliau menyatakan bahwa setiap yang mengumpulkan setiap perkara atau setiap yang menjadi pembuka dari satu perkara itu disebutnya ummun, induk. Makanya kalaulah Fatihah ini disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran, maka satu hal yang layak disematkan nama itu karena tersirat di dalam Fatihah itu makna-makna yang ada di dalam Al-Quran secara keseluruhan. Dalam Fatihah ada yang berkaitan dengan akidah, dalam Fatihah ada yang berkaitan dengan ibadah, dalam Fatihah juga ada kaitan dengan yang disebut muamalah, yang ketiga-tiganya bagi seorang muslim akan teralami kapan dan dimanapun dia berada. Makanya wajar kalau disebut ummun yang dikaitkan dengan sebutan Al-Quran, Ummul Quran, Ummul Kitab, artinya Fatihah menjadi induk dari Al-Quran secara keseluruhan. Semuanya nanti secara tersirat kembali kepada Al-Fatihah karena di dalamnya menggambarkan isi dari Al-Quran. Selain disebut Fatihah dan Ummul Quran atau Ummul Kitab, maka Al-Fatihah juga mempunyai nama-nama yang lain. Di antaranya disebutkan juga bahwa Al-Fatihah itu diberi nama As-Sab'ul Masani, yang artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam salat. Kenapa? Karena setiap rakaat, baik yang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, baik yang wajib ataupun yang sunat, Al-Fatihah, Ummul Quran harus senantiasa dibaca, sekalipun mungkin saja setelah Fatihah tidak membaca surat. Kenapa?
karena membaca surat itu hukumnya sunat, sedangkan membaca Fatihah hukumnya wajib. Makanya mengingat diulang-ulang setiap rakaat mesti ada Al-Fatihah, maka disebutlah dengan sebutan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam salat. Disebut juga Al-Fatihah ini dengan sebutan Alhamdu, disebut As-Salah, disebut Ar-Ruqyah, disebut Al-Waqiyah, disebut Al-Kafiyah, dan juga ada yang menyebut dengan sebutan Asasul Quran. Itu nama-nama untuk Al-Fatihah selain yang pokok yaitu Al-Fatihah itu sendiri. Berkaitan dengan surat yang satu ini, banyak keutamaan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyatakan yang artinya, sungguh aku akan mengajarkan kepada kalian satu surat yang merupakan surat teragung di dalam Al-Quran. Apa? Yaitu surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yang dimaksud oleh Rasulullah Al-Fatihah. Maka dari itu, satu hal yang pantas ketika Al-Fatihah disebut dengan Al-Fatihah itu sendiri sebagai pembuka untuk 113 ayat surat yang lainnya. Al-Fatihah disebut Ummul Quran karena menjadi induk dari surat-surat yang lainnya selain Al-Fatihah. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah barangkali berkaitan dengan surat yang pertama yang ada di dalam mushaf Al-Quran yang tertulis. Nah, kemudian kita coba untuk masuk sekilas secara ringkas yang berkaitan dengan surat itu sendiri, di mana diawali surat ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada ayat ini Imam Az-Zuhaili beliau menyebutkan bahwa makna secara umum daripada basmalah ini itu mengandung makna dengan sebutan Bismillahi. Itu maknanya adalah saya memulai, saya mengawali, saya membuka, melandasi segala perkara yang akan dilakukan dengan menyebut nama Allah. Artinya menyandarkan pekerjaan yang akan dilakukan oleh seseorang dengan tidak melepas Allah dalam pekerjaan itu. Mengandung makna juga dengan menyebut Bismillah, artinya mengingatnya, mengingat Allah, bertasbih kepadanya sebelum melakukan segala sesuatu, memohon pertolongannya dalam seluruh urusan, karena dialah Rabb yang disembah secara hak, yang rahmatnya begitu luas meliputi segala sesuatu, segala perkara. Dengan menyebut Bismillah itu pula mengandung arti kita yakini bahwa Allah itu pemberi nikmat dengan seluruh nikmat yang agung dan menyeluruh, pemberi keutamaan dengan keutamaan rahmat dan kebaikan yang secara terus menerus. Dengan kata lain, Bismillahirrahmanirrahim jadi awal seseorang akan mengerjakan, akan melakukan sesuatu, termasuk nanti meninggalkan sesuatu pun menyandarkan atas nama Allah. Makanya perlu diingat, bacaan basmalah ini bukan hanya bacaan sebagai kunci pembuka,
tapi bacaan basmalah ini harus menyertai pekerjaan setiap muslim. Sebab banyak orang yang dia membaca bismillah, tapi apa yang dia lakukan bertolak belakang dengan bacaan bismillah. Bukankah dengan membaca bismillah itu dia menyandarkan pekerjaannya, melandasi pekerjaannya dengan nama Allah? Artinya harus disesuaikan dengan keinginan Allah, harus disesuaikan dengan aturan dan ketentuan Allah. Jangan sampai terjadi ketika kita sudah membaca bismillah, misalkan mau makan, tapi ternyata bismillah hanya sebagai awal bacaan, mau mengerjakan bukan menjadi landasan. Banyak orang lupa setelah baca bismillah, dia lupa dengan makna bismillah. Padahal dengan membaca bismillah itu justru diawali menyandarkan pekerjaan dengan asma atau nama Allah, pada saat mengerjakan pun harus demikian. Makanya kalau orang sudah baca bismillah ketika akan mengawali makan, pada saat makan pun dia akan tetap mewarnai apa yang dimakannya, kemudian tata cara makannya, bahkan untuk mencari dan menentukan apa yang dia makan pun tidak terlepas dengan bismillah, dengan nama Allah. Jadi tidak akan terjadi orang yang membaca bismillah ketika dia makan, makannya sambil berdiri, minumnya sambil berdiri, itu tidak akan terjadi. Tidak akan mungkin makannya dengan tangan kiri, sekalipun satu saat di satu tempat tidak ada tempat untuk duduk, maka dia akan berusaha sekemampuan yang ada pada dia untuk bagaimana caranya makan itu tidak sambil berdiri, apalagi berjalan. Itu kalau bismillah sudah menjadi ruh dari pekerjaan seseorang. Nah, oleh karena itu, kenapa diawali dengan bacaan basmalah ini sebelum melanjutkan ayat-ayat yang lainnya, bahkan sebelum surat yang lainnya? Agar ketika kita membaca Al-Quran, bismillah itu tetap menjadi ruh, bismillah itu tetap menjadi warna dari setiap yang akan dia lakukan. Kemudian pada ayat itu pula disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan dua nama Allah atau sebutan untuk Allah, dan juga sifat dari Allah. Hanya Allah yang layak menyandang Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya ada satu larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan menamai seseorang itu secara menyendiri dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tapi harus digabung dengan yang lain. Misalkan Abdurrahman, Abdurrahim, atau Rahman apa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Rahman dan Rahim ini adalah nama dan sifat untuk Allah. Nah, Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan bahwa Ar-Rahman itu bermakna pemilik rahmat secara menyeluruh, sedangkan Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang khusus hanya untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang mukmin saja, untuk orang muslim saja, tidak yang lainnya. Menunjukkan bahwa kasih sayang Allah itu untuk seluruh makhluk, tapi kasih sayang tertentu hanya untuk orang-orang yang mau meyakini keberadaan Allah, yang mau mereka itu menjadikan Allah sebagai Tuhan yang layak untuk disembah. Makanya Ar-Rahman ini penekanannya pemilik rahmat secara menyeluruh, di mana Dia Allah memberikan rezeki dan berbagai kemaslahatan untuk seluruh makhluknya, untuk orang yang beriman, untuk orang yang kafir, untuk orang yang taat, ataupun untuk orang yang maksiat. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah khusus bagi orang yang beriman, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran,
wa kana bil mu'minina rahimah. Kemudian juga lafaz Ar-Rahman itu lebih besar rahmatnya dibanding Ar-Rahim, karena Ar-Rahman lebih umum, itu untuk di dunia dan juga di akhirat, untuk orang beriman dan untuk orang kafir. Sedangkan Ar-Rahim ini hanya untuk orang-orang yang beriman saja di dunia ataupun kelak tentu saja di akhirat. Itu makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari rangkaian bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian yang kedua, Allah berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ikhwatu iman yang berbahagia, makna dari alhamdu ini adalah merupakan pujian sekaligus sebagai penghormatan dan pengagungan terhadap sesuatu yang indah atau sesuatu yang baik. Itu makna alhamdu. Makanya ungkapan alhamdulillah itu mengandung makna bersyukur atau memuji kepada Allah murni hanya untuknya, tanpa dibarengi untuk selain dari Allah terhadap seluruh nikmat dan kebaikan yang tak terhitung jumlahnya yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Itu makna secara ringkas berkaitan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hanya nanti berkaitan dengan ungkapan yang bentuk pujian. Di dalam bahasa Al-Quran ada kata hamdun dan ada kata sanaun. Hamdun artinya pujian, sanaun artinya sanjungan. Secara garis besar bermakna sama, hanya berbedanya kalau hamdun itu adalah merupakan ungkapan sanjungan, pujian milik Allah yang tidak berkaitan dengan jasa. Sedangkan sanaun itu adalah pujian, merupakan pujian yang berkaitan dengan jasa. Ini yang menjadi pembedanya. Kemudian ayat selanjutnya dalam Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini sudah dijelaskan dalam ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya makna Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Pada ayat ini ada penyebutan Allah Ta'ala sebagai penguasa dari hari pembalasan. Ini bukan bermakna atau mengecilkan zat dan sifat Allah itu sendiri, dalam arti bahwa dia hanya berkuasa saat itu saja. Kenapa? Sebab sudah disebutkan hakikatnya pada ayat sebelumnya, di mana disebutkan di situ bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan pemilik semesta alam, penguasa seluruh makhluknya. Penyandaran tentang kekuasaan Allah di hari pembalasan ini, yang dimaksud adalah di hari itu tidak ada kekuasaan sama sekali selain kekuasaan Allah. Sedangkan kalau di dunia, manusia itu masih bisa mengelak, masih dia seolah berkuasa. Tapi pada saat ketika menghadap Allah, maka pada saat itu tidak ada lagi sesuatu yang bisa dia mengelak, dia menghindar, apakah penguasa ataupun bukan dahulunya. Pada saat itu semuanya tidak bisa berdusta, sebagaimana dinyatakan dalam surat yang lain, al-yauma nakhtimu bi afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada saat itu dikunci mulut mereka dan akan berbicara tangan mereka, kaki mereka, semuanya akan menjadi saksi
dari pekerjaan yang pernah dia lakukan. Makanya Maliki Yaumiddin di sini adalah yaitu Tuhan di hari pembalasan. Hari pembalasan dan hari perhitungan, yang mana di hari itu setiap kebaikan akan dibalas dengan yang sama, setiap kejelekan akan dibalas dengan hal yang setimpal. Tentu saja nanti ada pengecualian, dalam arti orang-orang yang mendapat maaf dari Allah Azza wa Jalla, dia akan menjadi orang yang beruntung, yang bahasannya nanti dalam ayat yang lainnya. Kemudian diungkapkan pula dalam ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan iyyaka na'budu, yang maknanya, ya Allah, kami tunduk dan merendah diri dalam rangka penghambaan diri kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya yang berhak diagungkan dan dimuliakan, dan kami tidak akan menyembah selain kepadamu. Itu makna iyyaka na'budu. Sedangkan iyyaka nasta'in adalah ungkapan yang menggambarkan, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu kami memohon, meminta pertolongan dan ketaatan kami kepadamu atas seluruh urusan kami. Nah, di sini Allah menggunakan kalimat isti'anah atau kalimat aunun. Kenapa? Karena aunun itu artinya pertolongan. Ada juga kalimat nasrun yang maknanya sama. Bedanya, kalau isti'anah itu, kalau kata aunun itu pertolongan yang juga yang meminta tolong ikut andil mengerjakan. Sedangkan nasrullah itu adalah merupakan buah nantinya, dalam arti dia memohon, dia meminta, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan, maka satu saat dia berhak mendapatkan pertolongan Allah sekalipun tidak diminta lagi. Makanya inilah nanti yang menjadi makna dari ayat lain, in tansurullah yansurukum. Jika kalian membela agama Allah, maka Allah pasti akan membela kalian. Kapan? Pada saat kita memerlukan pertolongan tanpa diminta, Allah akan memberikan secara langsung kepada mereka. Berbeda dengan isti'anah. Isti'anah itu mendapatkan pertolongan, tapi dengan cara kita yang melakukan, Allah membukakan jalan. Itu perbedaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, di sini nanti insya Allah kita bahas makna hidayah dalam surat Al-Baqarah. Secara garis besar yang disebut hidayah itu dua. Ada hidayatul dilalah, ada hidayatul taufik. Hidayatul dilalah artinya hidayah yang berisi arahan, petunjuk yang bisa menyampaikan seseorang kepada yang dia cari. Itu hidayah. Bisa bentuknya tulisan, bisa bentuknya lisan, bisa bentuknya apapun, yang jelas dia sampai ke sana. Nah, yang disebut dengan hidayatul dilalah atau hidayatul ilmi ini nanti yang dimaksud adalah Al-Quran. Sedangkan yang disebut dengan hidayatul taufik ini adalah merupakan buah dari hidayatul dilalah, hidayatul ilmi. Hanya bedanya, kalau hidayatul dilalah atau hidayatul ilmi ada kaitan dengan diminta dan diberi, sedangkan hidayatul taufik tidak ada kaitan dengan hal itu. Hidayatul taufik itu kaitannya dengan pribadinya, mau atau tidak menerima arahan yang Allah berikan kepada dia. Makanya ada orang yang sudah dapat ilmunya, sudah dapat pengetahuannya, jelas arah dan petunjuknya, tapi tidak sesuai petunjuk itu dengan keinginannya, tidak akan menjadi taufik. Nah, hadirin
Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah merupakan jawaban yang diminta oleh manusia, meminta ditunjukkan jalan yang lurus, yang mana yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Nah, yang dimaksud dengan alladzina an'amta 'alaihim itu adalah para nabi, para siddiqin, orang yang selalu membenarkan Allah dan Rasulnya, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Yang dimaksud dengan alladzina an'amta 'alaihim. Sedangkan makna orang yang ghairil maghdubi 'alaihim, itu adalah orang-orang Yahudi. Dan yang dimaksud dengan ungkapan dengan waladdallin itu adalah orang-orang Nasrani. Maka kalau kita perhatikan dari keseluruhan ayat yang tadi, di sana ada makna akidah, ada makna ibadah, dan ada makna muamalah. Makanya wajar kalau surat ini dijadikan sebagai Al-Fatihah, sebagai pembuka, sebagai induk dari Al-Quran dengan sebutan Sab'ul Masani. Oleh karena itu, tentu saja makna dan arti daripada surat Al-Fatihah lebih panjang dari hal itu. Namun sebagai gambaran secara ringkas, itulah gambaran dari surat Al-Fatihah. Insyaallah nanti kita sambung kembali dengan surat yang selanjutnya dan ayat-ayat yang ada pada setiap surat, sehingga minimal kita melakukan dan mengikuti, bukan hanya sebatas mengikuti orang, tapi meyakini keberadaannya. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.